Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari 3 dikurangi X dikurang 3X sama dengan 5. Oke, ini sama ya. Berarti yang kita definisikan, kita ubah nih sesuai definisinya. Yang ini, nilai mutlak dari 3 dikurangi X. Jadi, 3 nilai mutlak dari 3 dikurangi X sama dengan 3 dikurangi X jika 3 dikurangi X lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian negatif dalam kurung 3 dikurangi X jika 3 dikurangi X kurang dari 0. Bentuk ini bisa kita ubah menjadi 3 dikurangi X jika X kurang dari atau sama dengan 3. Berubah ya. Ini tanda pertidaksamaannya berubah. Dari tadi sudah dijelaskan deh. Kemudian yang bawah ini negatif 3. Berarti kemudian ditambah X jika X lebih dari 3. Oke. Nah, kita coba satu-satu. Untuk X kurang dari atau sama dengan negatif. Untuk X kurang dari atau sama dengan 3. Maaf. Kita coba untuk X kurang dari atau sama dengan 3. Maka yang ini nih, yang nilai mutlaknya kita ubah dengan 3 dikurangi X. Sehingga 3 dikurangi X dikurang 3X, ini di soal ya, sama dengan 5. Oke. Kemudian negatif X dikurangi 3X berarti negatif 4X kan. 3-nya kita pindahkan ke kanan berarti dikurang. Jadi negatif 4X sama dengan 5 dikurang 3. 5 kurang 3 kan 2 ya. Jadi negatif 4X sama dengan 2. Kemudian X-nya berarti 2 per negatif 4. Bisa diperkecil nih, bagi 2 berarti X-nya negatif 1 per 2. Gitu. Jelas ya? Negatif 1 per 2 kurang dari 3 nggak? Iya, maka ini memenuhi persamaan. Ini adalah penyelesaiannya. Gitu. Kita coba untuk X lebih dari 3. Ya. Untuk X lebih dari 3 berarti nilai mutlaknya kita ubah menjadi negatif 3 ditambah X. Gitu. Nah ini ya, kita ubah jadi negatif 3 tambah X. Ini dari soal, dikurangi X, dikurang 3X sama dengan 5. Kita hitung saja, X dikurang 3X berarti negatif 2X. Negatif 3 pindah ke ruas kanan berarti ditambah 5 tambah 3. Negatif 2X sama dengan 8. Berarti X sama dengan 8 dibagi negatif 2. X sama dengan negatif 4. Gitu. Negatif 4 lebih dari 3 enggak? Negatif 4 lebih dari 3 enggak? Ini kan untuk X lebih dari 3. Negatif 4 lebih dari 3 enggak? Enggak, maka yang ini tidak memenuhi. Ini maksudnya tidak memenuhi ya. Sehingga yang ini bukan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaian untuk soal yang ini, X sama dengan negatif 1 per 12. Pakai cara yang kedua, gimana? Pakai cara yang kedua, berarti nilai mutlak dari 3 dikurangi X. Nah, ini kita pindahkan. Kalau kita pindahkan, ini kan tadinya negatif, berarti di sini jadi positif. 3X tambah 5. Nah, ini harus nilai mutlak aja di sini, di sebelah sini ya. Kalau mau pakai cara yang kedua. Gitu. Kemudian dikuadratkan sama kayak tadi. Sehingga menjadi 3 dikurang X kuadrat sama dengan 3X tambah 5 kuadrat. Kemudian hitung, ini sudah diajarkan ya. Berarti 3 kali 3. Atau kita bisa urutkan dari sini. Negatif X kali negatif X kan X ya. Jadi X kuadrat. Kemudian 3 kali negatif X. Negatif 3X kalikan dengan 2. Berarti negatif 6X. 3 kali 3, 9. Kemudian ini 3X kali 3X, 9X kuadrat. Kemudian 3X kali 5, 15. Kalikan dengan 2. Jadi 30 di sini. 5 kali 5, 25. Oke. Nah, kemudian biar enggak negatif ya. Kalau yang 9X kuadrat dipindah ke ruas kiri jadi negatif kan. Lebih baik yang ini kita pindah ke ruas kanan. Jadi 9X kuadrat dikurang X kuadrat. Berarti 8X kuadrat. Kemudian 30X ini pindah berarti ditambah ya. Jadi ditambah 36. Kemudian 9 pindah berarti dikurang 25 dikurang 9. Maka 16. Jadi 8X kuadrat ditambah 36X ditambah 16 sama dengan 0. Kenapa kok malah gini sih? Nggak 0 sama dengan 8X kuadrat ditambah 36X tambah 16. Sama aja. Mau 0-nya di kiri mau 0-nya di kanan. Sama aja ya. Nah selanjutnya ini juga bisa kita bagi dengan 4 untuk mempermudah hitungan. 8 bagi 4 berarti 2X kuadrat. 36 bagi 4 berarti 9. 16 bagi 4 berarti 4. Jadi cari faktornya. Jadi 2X tambah 1 dikali X tambah 4. Nah
Jadi 2x tambah 1 sama dengan 0 atau x tambah 4 sama dengan 0. Kemudian x sama dengan negatif 1 per 2 atau x sama dengan negatif 4. Nah, ini tadi yang ini tidak memenuhi. Jadi tetap teman-teman perhatikan apa sih namanya syarat ini nih. Ya, x-nya kurang dari atau sama dengan 3x lebih dari atau lebih dari 3-nya. Ini juga harus diperhatikan. Jadi himpunan penyelesaiannya sama ya, negatif 1 per 2. Gitu. Jelas ya? Kita lanjutkan ke contoh 8. Oh, sebelum contoh 8, ini kita ingat-ingat lagi kalau dibuat dalam garis bilangan ya. Ini x kurang dari atau sama dengan 3. Kurang dari atau sama dengan 3. 3-nya ini. Kalau kurang dari berarti ke sini. Ya, kalau yang lebih dari ini 3 berarti ke sini. Nah, karena nggak ada sama dengannya, maka kasih bulatan kosong. Ini untuk negatif 3 ditambah x ya. Kemudian untuk yang ini, ke sebelah kiri arahnya. Ini untuk 3 dikurangi x. Gitu. Nah, untuk contoh 8. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari x ditambah 16 ditambah 3x sama dengan negatif 12. Sebetulnya ini mirip sama contoh 7 ya. Jadi saya penjelasannya agak dipercepat nih. Jadi nilai mutlak dari x tambah 16 sama dengan x tambah 16 jika x tambah 16 kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian ini kasih negatif dalam kurung x tambah 16 jika x tambah 16 kurang dari 0. Sehingga berubah menjadi x tambah 16 jika x lebih dari atau sama dengan negatif 16. Negatif x dikurangi 16 jika x kurang dari negatif 16. Kita coba satu-satu yang ini. Untuk x sama dengan untuk x lebih dari atau sama dengan negatif 16, maka yang kita gunakan yang ini ya, nilai mutlaknya tetap x tambah 16 ditambah 3x sama dengan negatif 12. X tambah 3x berarti 4x, kemudian negatif 12 ini pindah berarti jadi dikurang ya. Sehingga 4x sama dengan negatif 28, x sama dengan negatif 28 bagi 4, x sama dengan negatif 7. Negatif 7 itu lebih besar dari negatif 16 gak? Iya, ini lebih besar, maka dia memenuhi. Oke. Selanjutnya untuk x kurang dari negatif 16, maka negatif x dikurang 16, yang ini ya. Ditambah 3x sama dengan negatif 12, jadi 2x sama dengan negatif 12 ditambah 16. Nah, 2x sama dengan 4, x sama dengan 4 per 2. Berarti x-nya sama dengan 2. 2 kurang dari negatif 16 kah? Tidak, 2 itu lebih dari, maka ini bukan penyelesaiannya. Gitu. Jadi penyelesaiannya negatif 7 saja. Jelas? Gitu. Pakai cara 2. Nah, ini teman-teman pelajari sendiri ya, karena tahapannya sama. Ini sudah saya buatkan perhitungannya. Ya, silakan tinggal dipelajari sendiri. Karena prosesnya sama. Oke. Baik, kita lanjut ke contoh 9. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari 2x dikurangi 1 sama dengan nilai mutlak dari x ditambah 3. Oke, berarti ini ada dua nilai mutlak, maka dua-duanya kita ubah sesuai dengan definisinya. Jadi 2x dikurang 1, kita ubah menjadi 2x dikurang 1 jika 2x dikurang 1 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian negatif dalam kurung 2x dikurang 1 jika 2x dikurang 1 kurang dari 0. Bentuk ini bisa kita ubah menjadi 2x dikurang 1 jika x lebih dari atau sama dengan 1 per 2. Ya, udah bisa ya perhitungannya ya. Kemudian yang ini kalikan negatif 2x ditambah 1 jika x kurang dari 1 per 2. Gitu. Selanjutnya, yang satu lagi kita hitung sesuai definisinya. Jadi nilai mutlak dari x tambah 3 sama dengan x tambah 3 jika x tambah 3 lebih dari atau sama dengan 0. Negatif dalam kurung x tambah 3 jika x tambah 3 kurang dari 0. Gitu. Kemudian ini bisa kita ubah menjadi x tambah 3 jika x lebih dari atau sama dengan negatif 3. Udah bisa ya. Yang ini negatif x dikurang 3 jika x kurang dari negatif 3. Oke. Sudah sampai sini. Karena ini ada dua persamaan nih teman-teman. Teman-teman tinggal perhatikan di sini. Ini x-nya lebih dari atau sama dengan 1 per 2.
Kemudian yang ini, X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 3. Yang besar yang mana nih? Angkanya. Lebih besar negatif 3 atau lebih besar 1/2? Tentu lebih besar 1/2. Sehingga syarat yang pertama kita hitung untuk X lebih besar dari atau sama dengan 1/2. Gitu caranya. Paham gak nih? Ini langkah pertama, yang ini, ya kan lebih dari, ini juga lebih dari atau sama dengan. Pilih angka yang besar yang mana? Ini kan 1/2 yang besar ya, maka ini untuk X lebih dari atau sama dengan 1/2. Atau boleh juga ditulis gini, X lebih dari atau sama dengan negatif 3, yang ini ya. Dan X lebih dari atau sama dengan 1/2. Tapi yang kita jadikan patokan yang besar. Oke. Nah, sekarang untuk X lebih dari atau sama dengan 1/2, maka ini nilai mutlak 2X dikurangi 1-nya, kita ambil yang ini. 2X dikurang 1. Sama dengan X lebih besar dari negatif 3, berarti yang kita ambil yang ini. Ya. Yang ini ya. Nah, yang ini. Oke, kita bedakan warnanya deh. Nah, nilai mutlak 2X dikurangi 1 kita gunakan ini. Karena kan kita sedang menghitung yang X-nya lebih dari atau sama dengan 1/2. Ya. Kemudian yang ini kita gunakan yang ini untuk nilai mutlak dari X tambah 3. Sehingga kita buat seperti ini. 2X dikurang 1 sama dengan X plus 3. Nih ya. X dengan X gabungkan. Berarti 2X dikurangi X sama dengan 3 ditambah 1. Nih pindah berarti ditambah 1. 2X dikurangi X berarti kan X sama dengan 3 tambah 1, 4. Oke. Sekarang 4 lebih dari atau sama dengan 1/2 nggak? Lebih dari, maka ini memenuhi. Ini himpunan penyelesaiannya. Oke. Sekarang teman-teman hitung untuk X-nya. Antara 1/2 ya dengan negatif 3. Jadi negatif 3 kurang dari atau sama dengan X. X kurang dari 1/2. Atau bisa juga ditulis X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 3. Yang ini ya. Dan X kurang dari 1/2. Sehingga yang kita gunakan untuk 2X dikurang 1 yang ini. X kurang 1/2 berarti yang ini. Ya. Yang kita gunakan berarti yang ini. Negatif 2X tambah 1. Gitu. Jelas nggak? Nih, negatif 2X tambah 1. Kemudian, X lebih dari atau sama dengan negatif 3 kan yang ini. X plus 3. Berarti kita gunakan untuk nilai mutlak ini. X plus 3. Tinggal hitung. Jadi negatif 2X dikurangi X sama dengan 3 dikurang 1. Ya. Maka negatif 3X sama dengan 2. X sama dengan negatif 2/3. Nah, negatif 2/3 itu terletak di antara negatif 3 sampai setengah enggak? Ya, dia ada di interval itu, maka dia adalah himpunan penyelesaiannya. Gitu. Kemudian, yang selanjutnya, yaitu untuk X kurang dari negatif 3. Atau, bisa kita tulis X kurang dari negatif 3 dan X kurang dari setengah. Jadi kalau yang ini kurang dari, kita ambil yang kecil, yang paling kecil. Nah, kita hitung dulu untuk ini. X kurang dari negatif 3, berarti yang kita ambil, X kurang dari negatif 3 kan yang ini. Nah, buat apa sih namanya nilai mutlak X plus 3-nya, kita gunakan yang ini. Kemudian, X kurang dari 1/2, berarti nilai mutlak 2X min 1-nya kita gunakan yang ini. Sehingga, kita tulis negatif 2X plus 1 sama dengan yang ini. Negatif X min 3. Samakan. X dengan X, konstanta dengan konstanta. Berarti jadi negatif 2X tambah X sama dengan negatif 3 dikurang 1. Kemudian negatif X sama dengan negatif 4. Maka X sama dengan 4. Nah. X sama dengan 4 itu. Apakah kurang dari negatif 3? Tentu tidak. Maka ini tidak memenuhi. Sehingga penyelesaiannya sudah yang ini aja. Ya, X-nya negatif 2/3 atau X sama dengan 4. Gitu. Gimana? Jelas gak? Kalau penjelasan tadi masih bingung, ya, teman-teman, sekarang kita
gunakan apa namanya tadi garis bilangan. Oke, berarti yang ini kita pindahkan ya. Yang ini nih perhatikan, yang ini sama yang ini berarti kita pindahkan. Nah, tadi kan sesuai definisi nilai mutlak dari 2x dikurang 1 itu bentuknya ini. Kemudian nilai mutlak dari x tambah 3 yang ini kan. Oke, kita buat dalam bentuk garis bilangan untuk mempermudah. Kalau yang tadi sudah paham, udah nggak apa-apa, nggak pakai ini. Tapi yang buat belum paham, biar ada gambaran ya. Jadi ini untuk x lebih dari atau sama dengan 1/2, berarti 1/2 itu posisinya kan di sini ya. 1/2 itu kan 0,5, berarti posisinya di sini. Kita buat kalau lebih dari berarti kan ke kanan ya. Kasih bulatan penuh karena ada sama dengannya. Ini untuk 2x dikurang 1. Kemudian ke kiri, untuk ini x kurang dari 1/2. Berarti ke arah kiri. Ya, dan jangan dikasih bulatan penuh. Karena dia tidak ada sama dengannya. Ini negatif 2x ditambah 1. Kemudian x lebih dari atau sama dengan negatif 3. Mana negatif 3? Di sini berarti kalau lebih dari berarti ke arah kanan. Ya, kasih bulatan penuh karena ada sama dengannya. Ini untuk x ditambah 3. Kemudian yang ini x kurang dari negatif 3 berarti ke arah kiri. Ya. Nah, ini negatif x dikurang 3. Oke. Nah, setelah membuat garis bilangan, teman-teman perhatikan ini ada batas nih di sini. Ini saya garis nih. Nah, lihat ke kanan. Kalau lihat ke kanan, berarti kan ini 1/2 kan. Ke sana berarti x lebih dari atau sama dengan 1/2. Yang ini. Lihat. Kemudian garis ini x plus 3, berarti yang ini juga kan x plus 3 kan. Jadi bisa kita tulis di sini x plus 3. Nah, maka yang kita jumlahkan yang ini. Sesuaikan dengan soal. 2x dikurang 1 berarti yang ini. Kemudian nilai mutlak dari x plus 3-nya berarti yang ini. Sehingga tinggal ditulis. Gitu. Paham? Kemudian yang kedua, nah tengah-tengah kan. Antara negatif 3 dan 0. Kalau dituliskan jadi gini kan. Negatif 3 kurang dari sama dengan x. X kurang dari 1/2. Nah, yang dijumlahkan yang ini. Bukan dijumlahkan, maksudnya sesuaikan dengan soal. Kalau soal sama dengan ya sama dengan. Kalau soal ditambah ya ditambah. Yang jelas 2x dikurang 1-nya untuk nilai mutlak x 2x dikurang 1. Berarti kita gunakan yang ini. Kemudian untuk nilai mutlak x plus 3-nya kita gunakan yang ini. Jadi ditulis gini. Gimana? Kemudian yang ketiga yang ini. Yaitu arah ke kiri. Dan ini nih. Ya. Berarti x kurang dari negatif 3. Ya, yang ini nih. Untuk x kurang dari negatif 3. Garis yang ini kan akan sama dengan yang ini. Ini kita tulis. Nah, sehingga 2x dikurang 1-nya kita gunakan yang ini. Nih. Kemudian x nilai mutlak dari x plus 3-nya kita gunakan yang ini. Seperti ini perhitungannya. Kalau teman-teman sekiranya lebih enak pakai garis bilangan, silahkan pakai aja garis bilangan. Oke? Selanjutnya ini bisa nggak pakai cara yang kedua? Ya bisa, tinggal kuadratkan aja dua-duanya. Oke, saya kasih perhitungannya. Caranya teman-teman sudah dikasih tahu ya. Ini cara perhitungannya. Dan hasilnya sama. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Contoh 10. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak x ditambah nilai mutlak x dikurang 2 sama dengan 4. Ini juga sama aja. Ya. Berarti nilai mutlaknya kita sesuaikan dengan definisinya. Jadi sesuai definisi, nilai mutlak x ini bisa kita ubah menjadi nilai mutlak x sama dengan x jika x lebih dari atau sama dengan 0, negatif x jika x kurang dari 0. Oh, kita buat garis bilangannya dulu. Ya, biar di-combine ya. Tadi yang contoh 9, saya jelaskan tanpa garis bilangan, baru dikasih garis bilangan. Ini kita gabung dari awal. Oke, berarti kalau x lebih dari atau sama dengan 0, berarti kan gini. Ya. Kalau kurang dari, berarti dari sini ke arah kiri. Gitu. Ini x, ini negatif x. Kemudian sekarang yang ini, nilai mutlak dari x dikurang 2. Oke, sesuai definisi, maka kita ubah menjadi x dikurang 2 jika x dikurang 2 lebih dari atau sama dengan 0. Negatif dalam kurung x dikurang 2 jika x dikurang 2 kurang dari 0. Gitu. Bentuk ini bisa kita ubah menjadi
X dikurang 2 jika X lebih dari atau sama dengan 2. Negatif X ditambah 2 jika X kurang dari 2. Mana 2? 2 di sini berarti ya. Nah, di sini. Sehingga lebih dari atau sama dengan 2 berarti gini. Ya. Ini X dikurang 2 kan. Kemudian yang kurang dari 2, negatif X tambah 2. Berarti seperti ini. Ingat tadi, kita garis yang ini. Ya. Nah, kan gitu ya. Sehingga ini kan akan sama dengan X ya. Nah, kita lihat soal. Di sini nilai mutlak X berarti yang kita gunakan ini. Kemudian X min 2-nya berarti yang kita gunakan ini. Sama dengan 4. Ya sudah. Untuk X berarti lebih dari atau sama dengan 2 ya. Lebih dari atau sama dengan 2. Lihat ini. Yang ini lebih dari sama dengan 0. Yang ini lebih dari sama dengan 2. 0 sama 2 lebih besar mana? 2 kan? Maka yang kita gunakan yang ini. Jadi untuk X lebih dari atau sama dengan 2. Maka kita tulis X ya. Yang ini ditambah. Kan di soal ditambah. X min 2 berarti ini. X min 2 sama dengan 4. Sini mah udah tinggal dihitung. X tambah X berarti kan 2X. Ya, kemudian negatif 2 pindah ke ruas kanan berarti jadi tambah 4 tambah 2. Maka X-nya sama dengan 4 tambah 2 itu kan 6. 6 dibagi 2, 3. Langsung saya hitung nih. 3 lebih dari atau sama dengan 2 nggak? Lebih dari. Maka ini adalah penyelesaiannya. Jelas ya? Itu. Kemudian, yang tengah-tengahnya. Ya, berarti antara 0 sampai 2. Jadi, kita tulis untuk 0 kurang dari atau sama dengan X, X kurang dari 2. Gitu. Ini yang tengah-tengah. Otomatis yang nilai mutlak X-nya kita gunakan yang ini. Yang nilai mutlak X dikurang 2-nya kita gunakan yang ini. Ya. Sehingga kita tulis X. Ini kan ditambah. Berarti ditambah ini. Ditambah negatif. Kita kasih kurung. Negatif X tambah 2. X dikurangi X 0 kan. Sehingga ini jadi 2 sama dengan 4. Maka tidak ada penyelesaiannya nih. Gitu. Ini tidak memenuhi. Oke, selanjutnya yang ketiga berarti arah kiri. Nah, ke sini kan. Yaitu X kurang dari 0. Gitu. Untuk X kurang dari 0, maka yang kita gunakan yang ini. Untuk nilai mutlak X-nya kita gunakan yang ini. Untuk nilai mutlak dari X dikurangi 2-nya kita gunakan yang ini. Iya. Sehingga negatif X ditambah, kan di soal ditambah ya. Negatif X ditambah ini, negatif X plus 2 sama dengan 4. Nah, negatif X dikurangi X berarti negatif 2X kan, sama dengan 4 dikurang 2. 4 kurang 2 itu 2. Jadi negatif 2X sama dengan 2, maka X-nya sama dengan negatif 1. Negatif 1 kurang dari 0 nggak? Iya, maka ini himpunan penyelesaiannya. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya X-nya bisa sama dengan negatif 1, bisa juga X-nya 3. Gimana? Jelas gak? Bisa ya? Oke. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan pada sampai ke sini nih teman-teman mempelajarinya. Dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan dalam mempelajari materi, terutama tentang persamaan nilai mutlak ini. Oke, selanjutnya saya siapkan latihan soal, ada 10. Silahkan teman-teman coba untuk mengukur kemampuan teman-teman bisa atau belum. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. Ini nomor 1, nilai mutlak dari 2X sama dengan 10. Nomor 2, 3, 4, 5. Dan ini nomor 6 sampai 10-nya. Di pause dulu aja, silahkan ditulis, kemudian coba jawab. Ya, segini dulu, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.